sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia. Kami datang, kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Kali ini Pondok Media bersama anak kelas 5 akan membahas soal-soal tengah semester PTS ya. Untuk tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia pada pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran ini, silakan anak-anak yang belum subscribe ya, hancurkan tombol merah di bawah itu tulisan subscribe ya. Silahkan dihancurkan terlebih dahulu. Baik anak-anak, kita langsung ke soal pertama. Ini PPKN. Agung berasal dari Manado, sedangkan Indra berasal dari Riau. Saat ini mereka belajar di sekolah yang sama. Sikap Agung terhadap Indra seharusnya apa anak-anak? Berteman dengan baik. Ini sudah jelas ya, berteman dengan baik. Nah, baik, nomor 2 kita lanjutkan. Hal yang seharusnya tidak dilakukan saat bermusyawarah. Yang tidak, ini ada kata-kata tidak, ada kata-kata tidak ini ya. Berarti yang tidak harus dilakukan, menghargai pendapat orang lain, ini harus ya, dan memberikan kesempatan teman menyampaikan pendapat, ini juga ya. Berbicara sendiri saat teman menyampaikan pendapat, ini yang tidak harus dilakukan, yang seharusnya tidak dilakukan. Berarti jawabannya adalah C, sudah betul anak-anak ya. Dan sikap tolong menolong nomor 3, dan bekerja sama antar warga dalam berbagai aktivitas lingkungan masyarakat disebut dengan apa anak-anak? Gotong royong, sudah jelas ya. Nomor 4, budaya gotong royong sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila, terutama sila ke dalam gotong royong itu ada berbagai pengamalan Pancasila, tapi yang utama adalah sila ke-3. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 5. Salah satu manfaat gotong royong adalah apa anak-anak? Menambah beban kerja? Tidak ya. Kemudian meningkatkan rasa persatuan. Ya, ini gotong royong salah satu manfaatnya adalah meningkatkan rasa persatuan. Baik, kita ke nomor 6. Gambar di samping merupakan lambang Pancasila. Sila berapa mudah? Bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Dan yang kita ke nomor 7. Bunyi sila Pancasila yang dilambangkan oleh pohon beringin ya. Pohon beringin itu sila keberapa? Ayo, sila ke-3, Persatuan Indonesia. Kalau padi dan kapas, sila ke-5. Kalau kedua, rantai ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Contoh perilaku yang sesuai dengan pengamalan nilai-nilai luhur sila pertama pada Pancasila. Perilaku yang mencerminkan memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Ya, betul. Kedaulatan negara di tangan rakyat. Pengembangan sikap tenggang rasa. Yang sesuai dengan pengamalan, sila pertama ini tadi tidak kebaca ya. Mana yang sila pertama ada hubungannya dengan agama ya, menghargai pemeluk agama lain. Menghargai pemeluk agama
lain. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 9. Kita harus menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila di mana anak-anak? Nah, di setiap tempat, ya, tidak hanya di rumah saja, di sekolah saja, atau di dalam masyarakat saja, ya. Nomor 10. Aku cinta produksi dalam negeri. Nah, cinta produksi dalam negeri termasuk pengamalan Pancasila, yaitu sila ke-3. Nomor 11. Sila yang berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah adalah, ini sudah jelas ada kata-kata bermusyawarah. Tentunya sila ke-4. Bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, kita lanjutkan ke nomor 12. Nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila. Saling menghormati dan toleransi antara pemeluk, ini sila pertama. Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia, ya betul ini ya. Nah, B. Cinta tanah air, ini ketiga. Kedaulatan ada di tangan rakyat, termasuk sila ke-4. Baik anak-anak, nomor 13. Joni tidak mau mengikuti kerja bakti di kampungnya. Sikap Joni tidak mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila di lingkungan. Nah, ini di kampungnya tidak kerja bakti. Nah, ini berarti di masyarakat, ya. Yang ke-14. Menjenguk teman yang sedang sakit merupakan contoh pengamalan Pancasila. Sila keberapa anak? Menjenguk teman yang sedang sakit termasuk pengamalan Pancasila. Sila ke-2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, termasuk juga membantu bencana-bencana alam, ya. Dan masih banyak yang lain. Nomor 15. Tidak bersifat boros dan suka bekerja keras merupakan perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Ke-5 bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita lanjutkan nomor 16. Siti membantu mengumpulkan dana untuk korban banjir. Tadi sudah saya singgung ya. Kemudian perilaku Siti termasuk penerapan Pancasila. Sila ke-2. Betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. 17. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah dengan, ya jelas ya, musyawarah. Hubungan antara sila-sila dalam Pancasila merupakan apa anak-anak? Sila satu dengan sila yang lain bersifat terpisah, jelas salah. Sila pertama merupakan inti dari sila yang lain. Ini kita lihat dulu yang bawah. Sila-sila Pancasila merupakan bagian yang terpisah, salah. Hubungan antara sila dalam Pancasila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Ini yang paling betul ya, berarti isinya adalah D bukan B ya. Nah, kita lanjutkan nomor 19. Sila yang berhubungan tentang perilaku kita sebagai umat beragama kepada Tuhan. Jelas ya, ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku berikut yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah ya, yang sesuai. Bekerja sama mengerjakan ulangan, nah ini jelas. Berkelahi dengan teman, apalagi berteman tanpa membeda-bedakan, nah ini yang betul ya. Nah, yang D itu malah tidak mau mengikuti upacara bendera, jelas salah. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 21. Oh, panjang ini bacaannya. Nah, kita lihat saja pertanyaannya dulu. Ide pokok paragraf di atas. Biasanya di pokok itu ada di awal kalimat
ikan merupakan hewan bertulang belakang yang memiliki sistem gerak yang berbeda dengan hewan vertebrata lainnya. Apakah nanti kalimat utamanya? Kita lihat kalimat berikutnya, apakah itu penjelas. Paling banyak berbentuk tubuh ikan seperti rudal. Ya betul, penjelas ini bentuk rudal itu. Ini penjelas juga. Ikan dapat dengan mudah berenang. Ya, kita lihat kalimat terakhir, ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip-siripnya. Ekor dan sirip menimbulkan, ini ada keterkaitan dengan ini, berarti ini juga termasuk penjelas, bukan kalimat utama. Jadi kalimat utamanya adalah ikan merupakan hewan bertulang belakang yang hidup, yang berenang belakang di air. Ikan merupakan hewan yang suka bergerak di air. Tubuh ikan dapat dengan mudah bergerak di. Nah, berarti jawabannya adalah A ya. Ikan merupakan hewan bertulang belakang di air. Yang bukan merupakan cara menemukan ide pokok berdasarkan bacaan adalah membaca dengan seksama, betul. Menemukan informasi penting, menemukan kalimat utama. Yang tidak adalah A ya, menemukan kalimat pendukung ya. Walaupun nanti kalau kalian menemukan kalimat pendukungnya, kalian tahu kalimat utamanya dan itu modal untuk mencari ide pokok. Tapi itu tidak termasuk dalam langkah-langkah dalam menemukan ide pokok. Sebuah paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat jelas penjelas. Ya. Yang mudah-mudah langsung saja. Gagasan yang menjadi dasar membuat sebuah paragraf adalah jelas ide pokok. Ide pokok biasanya tertuang dalam kalimat utama, kan begitu urutannya. Nomor 25, Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia. Wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. 1/3 luas Indonesia adalah daratan. 2/3 luas Indonesia adalah lautan. Bacaan tersebut menjelaskan letak geografis, luas wilayah Indonesia, luas daratan Indonesia, lautan Indonesia. Nah, ini kita lihat dulu ya. Ini luas daratan dan lautan yang diterangkan. Luas daratan ini bukan daratan saja ya. Ini luas, berarti luas wilayah Indonesia ya. Luas wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Nomor 26, masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf disebut dengan informasi penting, bukan ya? Kesimpulan apa lagi? Jelas ide pokok. Ini adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok bacaan dapat ditemukan dengan cara membaca teks dengan seksama, betul. Mencatat kesimpulan paragraf. Sementara ini kita betulkan dulu, mencatat kata yang memiliki persamaan ini tidak ya. Nah, jelas mendata kata yang memiliki perbedaan makna loh. Nah, ini persamaan arti, ini perbedaan makna. Oh, ini saya kira tadi kecuali. Berarti betul ya, membaca teks dengan seksama ini ya. Ide pokok bacaan dapat ditemukan dengan cara. Nah, baik. Lanjut nomor 28. Kegiatan untuk mendapatkan informasi dari narasumber dengan cara melakukan tanya jawab disebut apa Nana? Wawancara. Sudah jelas. Hal yang harus kita persiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyiapkan baju. Nah, ini kurang pas. Menentukan koresponden yang kita tanyai, betul ya. Menyediakan alat transportasi, membuat evaluasi. Yang betul adalah menentukan koresponden, narasumbernya siapa. Baik anak-anak, nomor 30 berikut yang termasuk cara untuk menentukan ide pokok dari teks percakapan adalah mendengarkan teks keseluruhan. Betul ya anak-anak ya? Betul. Mendengarkan informasi penting ya, keseluruhan. Kalau mau mencari ide pokok itu yang didengarkan keseluruhan. Menentukan kalimat utama, bisa merangkum kalimat
penjela apa penjeda. Nah ini agak membingungkan ini. Berikut yang termasuk cara untuk menentukan ide pokok dari teks percakapan. Oh, maaf ya, ini menentukan ide pokok dari teks percakapan. Maka yang penting adalah mendengarkan informasi penting ya. Maaf, tadi saya salah persepsi. Mendengarkan informasi penting itu baru kita nanti bisa menentukan ide pokok percakapan orang tersebut. Baik, sekarang nomor 31. Ini ada bacaan, kita baca dulu. Kapal penisi menjadikan kapal kebanggaan Indonesia. Kapal penisi merupakan kapal tradisional khas Indonesia asli yang berasal dari suku Bugis dan suku Makassar di Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan maksudnya. Konon kapal ini diambil dari nama seorang pinisi. Saat itu pinisi sedang berlayar di pantai pesisir Bira. Melihat masyarakat pesisir pantai Bira, pinisi memberi saran untuk memperbaiki layar pada kapal-kapal mereka. Masyarakat Bira pun diberi nama layar itu dengan pinisi. Gimana nih? Kita ke soalnya. Kapal tradisional yang menjadi kebanggaan masyarakat bangsa Indonesia adalah, ya tadi jelas sudah ini ya, pinisi. Paragraf tersebut menjelaskan tentang perkembangan kapal tradisional, tidak ya, kebanggaan kapal pinisi bagi bangsa Indonesia ya. Kapal pinisi berasal dari nama seorang pelayar. Kapal pinisi berasal pemberi nama kapal oleh masyarakat Bira. Ini ya, tentang kebanggaan kapal pinisi bagi bangsa Indonesia. Baik, 33. Kalimat utama pada paragraf tersebut jelas ini ya, pada awal paragraf. Awal dan akhir, awal ini C ya. Awal paragraf. Malah. Tapi nggak apa-apa. Nih, yang penting tahu isinya. C-nya 2 itu salah. Ini C, ini D, yang betul isinya adalah C. Baik, kapal pinisi merupakan kapal tradisional yang berasal dari suku mana tadi? Kita lihat bacaannya. Nah, ini suku Bugis. Ada suku Bugis tadi. Pilihannya ada ini. Dan kita baca lagi untuk nomor 35 sampai 38. Kapal laut menjadi alat transportasi yang bergerak di air. Alat transportasi ini digunakan sejak zaman purba. Nenek moyang menyusuri sungai menggunakan rakit. Kapal laut dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Hal ini mengingat luas bumi 2/3-nya adalah air. Paragraf tersebut menjelaskan tentang apa anak-anak? Perkembangan alat transportasi. Kapal laut menjadi alat transportasi. Alat transportasi ini digunakan sejak zaman purba. Ini perkembangannya yang dijelaskan tentang perkembangannya. Berarti isinya adalah tentang perkembangan alat transportasi. Ini kurang pas ya, kurang laut ya. Perkembangan alat transportasi laut ini isinya sebenarnya. Nah, ini tambahin laut. Nah, nggak bisa, ini PDF aja. Nggak apa-apa, yang penting kalian paham. Ide pokok paragraf di atas ditunjukkan oleh kalimat. Kalau kalimatnya yang ditanyakan. Kapal laut menjadi ya ini ya, kapal laut menjadi alat transportasi yang bergerak di air. Nah, tapi tadi isinya tentang menjelaskan perkembangan transportasi air, alat transportasi air. Berarti pertama ini ya C. Baik, kemudian nah C ya, keseret. Untuk menyusuri sungai, nenek moyang menggunakan yang pertama kali menggunakan apa tadi? Rakit ya. Menggunakan rakit. Nomor 38. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan bacaan adalah
Mana bacaannya tadi? 37. Ini ya. Yang pertama, kapal laut digunakan sejak zaman modern. Jelas salah ya. Kapal laut adalah transportasi yang bergerak di air. Ya, betul. Alat transportasi mengalami perkembangan. Betul. Yang tidak nih ya. 2/3 luas bumi berupa air. Bumi atau wilayah Indonesia tadi keterangannya. Ini tidak ada ya. Jadi tadi itu. Yang tidak sesuai, kapal laut digunakan sejak zaman modern ya ini. Sejak zaman purba, ini tidak sesuai ya. Terus nomor D-nya ini ada nggak di Nah, betul ini ada ya. Hal ini mengingat bahwa luas bumi 2/3-nya adalah air. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 39. Nusantara memiliki arti kepulauan yang terpisah oleh laut. Luas wilayah negara Indonesia menjadi daya tarik para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Pertanyaannya, Nusantara memiliki arti kepulauan yang terpisah oleh apa nih? Nah, ini mudah nih, Anda ada isinya ya. Oleh laut, jelas. Nah, ini isinya laut. Kemudian nomor 40, untuk menemukan ide pokok dalam paragraf harus dilakukan dengan membaca secara ini sudah berulang-ulang ya, sama. Itu anak-anak. Mudah-mudah ya. Oke, ini adalah bekal kalian ya, daripada nganggur, daripada tidak ada kegiatan untuk menghadapi tes. Dilihat-lihat sambil belajar. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa, yang lupa tadi subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis, tidak membayar sedikit pun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.